Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia-Nya kita dapat diberi kesehatan hingga saat ini. Tak lupa salawat dan salam kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari Ma'rifatul Quran untuk memenuhi salah satu evaluasi tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 5 dengan dosen pengampu Bapak Budi Jatmiko dan Bapak Maman Suryaman. Sebelum ke materi, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Santi Susilawati dari kelas C15 Manajemen Angkatan 2021 dengan nomor pokok mahasiswa 101211750. Selanjutnya ada bahasan materi dari Ma'rifatul Quran. Untuk yang pertama ada definisi Al-Quran, yang kedua ada nama-nama Al-Quran, yang ketiga ada konsekuensi iman terhadap Al-Quran, yang keempat ada bahaya melupakan Al-Quran, dan yang terakhir ada syarat-syarat mengambil manfaat Al-Quran. Selanjutnya materi pertama yaitu ada definisi Al-Quran. Menurut bahasa, Quran berarti bacaan. Terus pengertian lainnya yaitu Al-Quran adalah kalamullah yang mulia dan terpelihara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab dan terdiri dari 30 juz. Untuk poin yang pertama yaitu kalamullah, Al-Quran adalah kalamullah. Yang kedua adalah mukjizat Al-Quran adalah mukjizat Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang terakhir ada al-muta'abbadu bitilawati, yaitu membaca Al-Quran itu bernilai seperti ibadah. Yang selanjutnya ada nama-nama Al-Quran. Yang pertama ada Alkitab atau buku. Yang kedua ada Al-Huda atau petunjuk. Yang ketiga ada Al-Furqan atau pembeda. Yang keempat ada An-Nur, cahaya. Yang kelima ada Ar-Ruh atau roh. Yang keenam ada Syifa atau obat. Dan yang ketujuh ada Al-Haq atau kebenaran. Yang kedelapan Al-Bayan atau penjelasan. Yang kesembilan Al-Mu'izzah atau pelajaran. Dan yang terakhir ada Az-Zikri atau pengingat. Selanjutnya ada konsekuensi iman kepada Al-Quran. Untuk yang pertama ada al-ansubihi atau akrab dengannya yang diimplementasikan dengan ta'alamuhu, mempelajarinya, dan ta'limuhu. Allah Ta'ala menyebutnya keutamaan tilawah Al-Quran melalui firman-Nya. Untuk yang kedua ada tarbiyatun nafsibihi atau membina diri dengannya. Setiap kita hendaknya bersungguh-sungguh dalam membina diri dengan Al-Quran. Dengan begitu semoga kita menjadi robbaniyin, pengikut ajaran Allahu Rabbul Alamin yang sempurna ilmu dan ketakwaannya. Dengan tarbiyah Quraniyah inilah seluruh bangsa sepanjang zaman sampai hari kiamat akan mendapatkan petunjuk dan bimbingan menuju kebaikan dunia dan akhirat. Bersih dari akidah yang menyesatkan, dosa kemusyrikan, serta sifat-sifat jahiliyah, memahami syariat agama beserta hukum-hukumnya, serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga ada at-taslimu li ahkamihi, yaitu tunduk kepada hukum-hukumnya. Tidaklah pantas bagi orang yang menyatakan diri beriman kepada Al-Quran, tetapi jika tidak tunduk dan tidak menerima hukum-hukumnya. Yang keempat ada adawatu ilaihi, yaitu menyuruh manusia kepadanya. Maksud diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ia adalah risalah Allah yang harus disampaikan oleh para rasul kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Yang kelima, yaitu terakhir, ada iqamatuhu fil ardi atau menegakkannya di muka bumi. Allah Ta'ala mensyariatkannya kepada Rasulullah SAW sebagaimana telah mensyariatkannya pula kepada rasul-rasulnya sebelum untuk menegakkan agama. Untuk yang selanjutnya ada bahaya melupakan Al-Quran. Yang pertama yaitu dalalun mubin atau kesesatan yang nyata. Al-Quran ini adalah karunia yang besar bagi manusia. Dengannya jika mereka menjadi suci atau bersih dari syirik, keraguan, kemunafikan, hasad, dendam, dengki, menipu, sombong, atau riya, sam'ah, atau mencintai keburukan dan kemaksiatan. Tanpa bimbingan Al-Quran, manusia akan tersesat dengan kesesatan yang nyata. Yang kedua ada dayikun harozun, yaitu sempit dada.
Jika manusia melupakan petunjuk Al-Quran, Allah Ta'ala akan menjadikannya dadanya sempit, yaitu sulit untuk mendapatkan petunjuk. Yang ketiga ada ma'isyatun dankun, yaitu kehidupan yang serba sulit. Al-Quran berbicara tentang jihad di banyak ayat dalam arti khusus, yakni qital, dalam arti umum, yakni segala bentuk upaya dalam rangka meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Yang keempat ada Umyul Basyirah, yaitu butanya mata hati. Sebagaimana telah kita ketahui, Al-Quran adalah kitab yang mengandung al-mu'izzah atau pelajaran. Al-Quran memuat kisah-kisah penuh hikmah yang mengandung banyak pelajaran. Selain kisah para nabi dan rasul, Al-Quran pun memuat kisah-kisah orang soleh seperti Luqman, Ashabul Kahfi, Talut, Zulkarnain, Maryam, Asyah, dan lain-lain. Dari kisah tersebut dan juga ayat-ayatnya secara umum kita dapat menyimpulkan manhaj Qur'ani dalam tarbiyah. Untuk yang kelima ada qaswatul qalbi atau kerasnya hati. Pembahasan tentang hal ini silakan rujuk kepada Madah Minhajul Hayah, yaitu ringkasnya Al-Quran telah memuat seluruh pedoman yang dibutuhkan manusia berupa akidah, ibadah, hukum, dan muamalah, akhlak, politik, ekonomi, dan permasalahan-permasalahan kehidupan lainnya sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu ada an-nifaq atau kemunafikan. Kemunafikan manakala seorang manusia melupakan Al-Quran, maka sebenarnya dirinya telah memilih jalan dan melangkah menuju kemunafikan. Karena di antara ciri-ciri orang munafik yaitu disebutkan di dalam Al-Quran adalah sikap yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada syarat manfaat Al-Quran. Untuk yang pertama yaitu al-intifa'ul mawani, yaitu menghilangkan faktor-faktor yang menghambat pengambilan manfaat Al-Quran. Menghambat pengambilan Al-Quran, Al-Ghazali menyebutnya dengan al-taqli min mawanil fam, yaitu melepaskan diri dari hal-hal yang menghambat pemahaman Al-Quran. Banyak orang yang tidak mampu memahami Al-Quran karena berbagai sebab dan tabir yang sengaja dipasang syaitan di atas hati mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat rahasia-rahasia di dalam manfaat Al-Quran tersebut. Yang kedua ada at-ta'addubu ma'ahu, yaitu beradab terhadapnya, husnul niyah, yang niat yang baik. Yang sebelum berinteraksi dengan Al-Quran, kita hendaknya bersungguh-sungguh membersihkan hati. Selain dengan husnul niyah, hati pun harus dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel. Di antaranya ada kesombongan, yakni merasa diri hebat sehingga menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Untuk yang ketiga ada husnul talaki, yaitu baik dalam mengambil manfaat Al-Quran. Hendaknya setiap muslim memiliki waktu khusus bersama Al-Quran dan menyibukkan diri dengannya. Tidaklah pantas bagi seorang muslim yang mengacuhkan Al-Quran, yakni enggan membacanya atau mempelajarinya. Yang keempat ada al-iltifatu ilal ahdafi asasyiyah, yaitu berorientasi kepada tujuan asasi Al-Quran. Orientasi di sini yaitu disebut dengan belajar dan mengajar Al-Quran bukanlah pujian dari manusia, bukan gelar, dan bukan pula untuk pamer otot-otot intelektual di hadapan manusia. Yang kelima ada litiba'u kaifiyati ta'amulis sahabah, yaitu mengikuti tata cara interaksi para sahabat dengan Al-Quran. Maksudnya yaitu interaksi dengan para sahabat di sini. Generasi sahabat adalah generasi yang baik. Mereka adalah orang-orang yang telah diberi nikmat yang begitu besar oleh Allah Ta'ala karena telah mereguk segarnya ajaran Islam dari sumber mata air pertama, madrasah kenabian Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi Ma'rifatul Quran yang sudah saya jelaskan tadi. Kesimpulannya itu yaitu Ma'rifatul Quran adalah istilah dalam bahasa Arab yang dapat diterjemahkan sebagai pemahaman atau pengetahuan tentang Al-Quran. Kesimpulan dari materi Ma'rifatul Quran ini dapat mencakup beberapa poin penting meskipun rinciannya dapat bervariasi tergantung pada sumber atau konteks pembelajarannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang dapat saya sampaikan dapat berguna bagi semuanya, khususnya diri saya sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.